Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Ahmad Kamil Rangkuti. Berjumpa dengan Akar Channel. Jadi kawan-kawan semuanya, malam ini saya ingin mengajak kawan-kawan untuk membahas satu topik yang hari ini masih ramai diperbincangkan di media sosial, media televisi, dan media-media yang lainnya. Jadi malam ini kawan-kawan semuanya, para subscriber Akar Channel, saya ingin memperkenalkan kepada kalian salah satu pengamat politik yang ada di Riau, pengamat politik dan hukum yang ada di Riau ini. Dengan beliau nanti kita akan coba membahas tentang undang-undang sapu jagat ini, atau yang kita kenal dengan yang lebih akrab dikenal dengan undang-undang Omnibus Law ini. Jadi kawan-kawan semuanya, jangan kemana-mana, kalian tetap nonton di sini sampai habis, dan ini ilmunya sangat bermanfaat sekali, khususnya untuk kaum pergerakan, khususnya untuk mahasiswa. Informasi dari yang akan dibahas malam ini sangat penting sekali. Makanya kawan-kawan semuanya, jangan kemana-mana, tonton sampai habis. Kita langsung panggilkan abang kita, Bang Triandi Bimang Khalid, yang akan menjadi narasumber malam ini, membahas tentang undang-undang sapu jagat atau Omnibus Law ini. Dan kepada Bang Triandi Bimang Khalid, kita persilahkan. Oh, iya Bang, selamat datang Bang di Akar Channel. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana Bang tadi perjalanan dari rumah ke sini? Ya, alhamdulillah lancar. Sapa dulu Bang kawan-kawan. Halo, Akar Channel, pemirsa Akar Channel. Oke kawan-kawan semuanya, langsung saja kita dengarkan ya. Tadi yang saya sampaikan, malam ini kita coba membahas tentang undang-undang sapu jagat ini yang ramai diperbincangkan. Dan kepada beliau, tanpa memperpanjang waktu, kita persilahkan. Bahas apa nih? Kita bahas apa nih? Kita coba, ada nih katanya undang-undang namanya itu, kalau nama kakunya itu undang-undang Omnibus Law. Kalau nama kerennya dibilang orang undang-undang sapu jagat. Apa sih sebenarnya Bang undang-undang atau Omnibus Law ini Bang? Ya, baik Kamil. Jadi kita memang sekarang ini sedang sering mendengar pembahasan tentang Omnibus Law. Iya. Kalau dalam bahasa Latinnya, Omnibus Law itu for everything. Artinya segala semuanya bisa dimasukkan. Makanya kalau di Indonesia yang terkenal sekarang itu yang seperti Dinda Kamil katakan tadi, bahwa undang-undang sapu jagat seluruh semuanya itu masuk. Jadi maksudnya adalah undang-undang Omnibus Law ini dia dalam suatu bentuk peraturan yang dimana isinya peraturan tersebut adalah untuk merevisi seluruh banyak undang-undang. Jadi semua undang-undang yang ada itu direvisi sekaligus gitu ya? Iya, dengan Omnibus Law. Jadi kalau kata pepatah seperti mendayung dua pulau terlampaui. Kalau itu bukan 20 aja, semuanya pulau mungkin. Sebuah pulau mungkin, iya. Karena katanya kalau di undang-undang Omnibus Law ini ada beberapa undang-undang itu yang disatukan ke dalam, bahkan ada lebih 10 katanya. Iya, ini menarik. Ini menarik karena sebelumnya di Indonesia ini termasuk yang baru. Karena bagaimanapun kalau kita lihat Omnibus Law ini, kalau kita ibaratkan seperti bus dia Kamil. Kalau bus dia bisa memasuk penumpang itu banyak bisa masuk ke bus itu, dan dia diantarkan dan tujuan masing-masing. Itulah Omnibus Law. Seperti misalnya kotak kacamata yang di dalam kotak itu bisa berisi kacamata biasa, kacamata hitam. Dalam satu box itu iya. dimasukkan apa-apa. Kalau selama ini di Indonesia itu berlaku sistemnya seperti taksi. Hanya satu orang atau dua orang lebih dan diantar ke tujuan tertentu. Inilah yang menjadi perbedaan sebenarnya. Makanya dikatakan orang itu disebut undang-undang sapu jagat gitu. Jadi istilah sapu jagat itu memang karena di dalamnya itu bisa sekaligus banyak. Iya, sekaligus banyak gitu. Dan juga yang menjadi permasalahan, memang di undang-undang Omnibus Law ini, Kamil, itu terdapat banyak permasalahan. Sebenarnya kalau di Indonesia ini apa aja itu Bang permasalahannya? Iya, permasalahannya itu kalaulah di negara lain,
itu Omnibus Law ini digunakan untuk memang kemudahan investasi, kemudahan ekonomi. Makanya ya seperti Amerika Serikat, dari negara-negara dengan sistem Anglo-Saxon seperti Kanada dan juga yang lain sebagainya. Mereka 50 tahun belakangan ini sudah familiar dengan hal ini. Di Indonesia, tepatnya di pasca Presiden Jokowi, itu dalam pidato pelantikannya di bulan Oktober kemarin, dia mengatakan akan membuat sebuah peraturan hukum dalam bentuk omnibus. Jadi omnibus ini adalah bentuk, bukan istilahnya nama. Nama dari omnibus ini adalah Cipta Kerja. Bentuk dari omnibus ini tetap undang-undang. Cuma perbedaannya yang saya katakan tadi, kalau dulu biasanya satu bidang satu undang-undang, di omnibus ini satu undang-undang bisa meliputi banyak bidang. Wah, besar banget ya Bang ya. Iya. Kalau ngomongin tentang omnibus. Namun yang menjadi kelemahannya di omnibus ini, dia tidak fokus, Kamil. Makanya kalau di negara-negara Eropa itu, para peneliti undang-undang mengatakan bahwa omnibus law ini rawan untuk disalahgunakan. Maksudnya diselipkan pasal-pasal yang istilahnya bertentangan. Karena dia banyak. Kalau Kamil pernah baca di omnibus law yang kita bahas sekarang ini, yaitu RUU Cipta Kerja, ada sekitar 1028 halaman. ya Bang ya. Ada 11 sektor bidang dan ada 1.200 pasal. Itu apa aja Bang? Ada 11 sektor yang istilahnya seperti investasi, ada perizinan, dan itu banyak. Dan perbedaannya adalah yang sangat sangat membingungkan. Tidak hanya untuk orang awam, mungkin para pembelajar hukum pun juga akan bingung. Karena perbedaannya adalah di pasal itu dia tidak beraturan. Dia main mencomot saja. Misalnya di undang-undang tentang lingkungan, tentang pers misalnya, tentang lingkungan misalnya, itu dia mencomot saja. Tapi perbedaannya, undang-undang yang tidak diubah di dalam omnibus law itu masih berlaku. Beda. Jadi kalau kita bayangkan itu, Kamil, ini kan ada 1028 halaman. Kalau kita buat buku itu tebal kali itu. Dan di dalam Omnibus Law ini dia akan mengganti ataupun merubah 79 undang-undang. Jadi kalau kita memang mau membahas Omnibus Law ini secara komprehensif, itu bayangkan ya 1028 halaman ditambah dengan 79 undangan sebagai lampiran. Jadi seperti membawa bantal gitu kemana-mana. Jadi makanya dikatakan kalau dalam peneliti yang fokus dalam peraturan perundang-undangan, Omnibus Law ini gampang untuk disalahgunakan atau pasal-pasalnya mudah disusupi gitu. Karena dia begitu banyak, jadi tidak fokus gitu. Dia tidak memiliki fokus yang jelas. Bahasanya karena dia di situ banyak masuk tapi tidak fokus yang jelas terhadap satu isu. Makanya buktinya sekarang banyak masyarakat yang protes terhadap isi dari Omnibus Law itu. Apalagi ini termasuk baru kan di dalam konteks pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang ingin saya katakan bahwa kalaulah kita cermati secara baik, Omnibus Law ini dia belum diatur sebenarnya di dalam peraturan perundang-undangan kita. Yang saya katakan tadi, biasanya kalau kita memakai sistem taksi hanya 1-2 orang dan dia ditujukan kepada tujuan tertentu. Kalau sekarang kita memuat semua orang boleh masuk, tapi dengan tujuan masing-masing, dengan satu kendaraan. Jadi dia tidak fokus kan bahasanya. Dan dia tidak pernah. Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu kemarin padahal baru direvisi. Jadi sekarang itu bahasanya Undang-Undang 12 Tahun 2011 junto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Itu mengatakan bahwa sebenarnya dalam konsep Omnibus Law itu tidak pernah diatur dalam pembentukan ini. Jadi memang yang saya sayangkan harusnya kenapa pemerintah ketika sudah ingin membuat Omnibus Law ini, kenapa dia tidak mencantumkan konsep Omnibus Law ini di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan? Jadi sampai sekarang memang konsep dari pembentukan Omnibus Law ini belum jelas dari pembahasan. Dia sudah jelas, tetapi dia belum legal bahasanya secara resmi. Jadi kalaulah kita berbicara adagium pemerintah selalu mengkampanyekan
untuk rakyatnya taat hukum, harusnya pemerintah lah yang mencontohkan itu Lebih dengan mentaati peraturan yang dibuatnya sendiri. Nah, itu yang harusnya menjadi problematika gitu. Dan juga kalau kita telisik lagi di dalam peraturan Omnibus Law ini, dia dalam 11 sektor yang ada tadi itu, dia memiliki banyak istilahnya pasal-pasal yang sebenarnya dalam putusan MK itu sudah diputus gitu. Ada 3 jenisnya. Pertama, putusan di dalam pasal-pasal itu ada pasal-pasal yang tidak mengakomodir putusan MK. Yang kedua, ada yang mengakomodir putusan MK tapi hanya sebagian. Dan yang ketiga, di dalam Omnibus Law ini ada disebut pasal-pasal zombie. Pernah dengar zombie enggak, Kamil? Pasal-pasal zombie itu istilahnya dia sudah mati tapi dihidupkan lagi. Demi yang itu istilahnya untuk alibinya itu demi kepentingan investasi gitu. Dengan kepentingan investasi. Padahal itu sangat merugikan atau apa. Dan juga kalau saya dengar memang sebenarnya RUU Omnibus Law ini awalnya memang tujuannya memang untuk kemudahan investasi. Tetapi karena faktor itu tidak didukung oleh publik, makanya diganti menjadi lapangan kerja. Bahwa ketika hal itu diyakini bisa dilemparkan ke publik, mungkin mendapatkan dukungan. Tapi perkembangan lagi diganti lagi kan menjadi RUU Cipta Kerja. Padahal sudah banyak orang mengsingkatnya dengan RUU Cilaka ya. Tapi karena itu diganti dengan RUU Cipta Kerja. Nah, itulah. Kayak kembali yang ke tadi. Banyak hal-hal yang menjadi problematika dan sudah diputus di MK, tetapi dibuat lagi problem itu di Omnibus Law. Misalnya menimbulkan permasalahan baru dengan Omnibus Law itu, ada muncul titik-titik permasalahan gitu ya? Iya. Yang lebih parah lagi atau gimana menurut pendapat? Jadi kalau kita berbicara tentang putusan MK, itu sifatnya adalah final and binding. Final and binding ini apa? Maksudnya putusan MK itu ketika diputus, dia putusannya mengikat dan tidak bisa ada upaya hukum lagi untuk membantahnya itu. Maka itulah disebut dengan guardian of constitution, artinya pengawal dari konstitusi itu. Maksudnya adalah ketika MK sudah memutus, maka tidak ada lagi jawaban. Itulah yang dianggap sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi permasalahannya sekarang ini di Omnibus Law itu diatur lagi. Itu diatur lagi. Misalnya seperti contohnya yang ada di putusan MK di tahun, seingat saya di tahun 2007, 13/2007, itu berbicara tentang outsourcing. Outsourcing yang dimana di MK itu membatasi bahwa yang outsourcing untuk buruh tenaga kerja itu diperbolehkan dalam 2 hal. Pertama, kalau perusahaan ataupun itu investor ataupun yang itu ingin melakukan outsourcing, dia buruh atau pekerjaan itu harus berstatus PKWTT. PKWTT apa tuh, Kamil? Ya, perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Bukan PKWT, PKWTT. Yang kedua, andai kata pun juga harus PKWT, boleh juga perusahaan itu melakukan status pekerja itu dengan PKWT, tetapi dengan syarat harus ada pengalihan hak-hak yang harus dipenuhi oleh perusahaan tersebut. Namun di Omnibus ini itu dihilangkan. Di pasal-pasal 89 itu bisa kita lihat, itu semua berbeda. Banyak lagi hal yang lainnya, seperti nanti ada masa libur, juga nanti uang pesangon dan yang lain sebagainya. Yang perlu kita pertanyakan, jangan-jangan apakah walaupun namanya itu RUU Cipta Lapangan Kerja ataupun Cipta Kerja, apakah jangan-jangan RUU ini memang sepertinya kalau kita baca secara isi itu memang lebih banyak mendukung ataupun mengakomodir kepentingan dari investor atau pemodal. Jadi memang conclusionnya untuk pembicaraan malam ini mengenai tentang Omnibus Law ini, memang kalau dilihat yang abang sampaikan, keberadaan dari Omnibus Law ini memang pertama belum jelas ya bang ya, belum jelas. Dan ada yang menarik lagi yang sekarang
kasus salah ketik. Ada pernah dengar tidak? Salah ketik sering disampaikan Di pasal Menko 170, Polhukam iya, disampaikan itu. Menko Polhukam Prof Mahfud. Jadi di pasal 170 itu dikatakan bahwa eh, di dalam Omnibus Law ini, kalau ada peraturan yang ingin diubah, bisa diubah dalam bentuk peraturan pemerintah. Iya. Jadi Kamil, kalau di dalam ilmu perundang-undangan itu, Iya. dia ada namanya teori hierarki atau Stephen Bolt, istilahnya dia berjenjang yang dibuat oleh Hans Kelsen dan Hans Noisky itu. Dia dikatakan bahwa teori peraturan perundang-undangan itu, kalau di Indonesia di pasal 712 tahun 2011 itu, dia terdiri dari Undang-Undang Dasar, ketetapan MPR, Undang-Undang, peraturan Undang-Undang atau Perpu, peraturan pemerintah, Perpres dan Perda. Kalaulah dalam Omnibus Law ini pasal 170 itu diakomodir bahwa PP bisa merubah undang-undang, maka rusaklah seluruh sistem tatanan hukum ini. Jadi tak ada lagi tatanan hukum yang berkepastian, yang berkeadilan itu, karena semua ditabrak, semua dilanggar hanya demi untuk mewujudkan RUU Omnibus ini. Jadi Bang, kesimpulan dari pembicaraan malam ini mungkin yang bisa dari titiknya yang bisa Bang sampaikan apa kira-kira? Jadi memang kalau untuk kesimpulannya, kita memang kalaulah memang ingin memasukkan ataupun menjadikan, karena memang tujuan awal Omnibus Law ini Kamil, memang pertama untuk efisiensi agar yang seperti saya katakan tadi, kalau misalnya biasanya kita membahas RUU itu satu persatu, kalau dalam Omnibus Law ini lebih ringkas. Jadi satu rapat bisa langsung membahas 15 ataupun beberapa undang-undang gitu. Dan yang kedua, memang tujuan dari Omnibus Law ini tentu menghemat keuangan negara kan? Karena kalau rapat-rapatnya lebih simpel ya, lebih efektif gitu. Tapi kalau memang faktanya seperti ini, justru ini sangat disayangkan karena banyak merugikan para pihak. Pertama tadi yang seperti kita katakan tadi, para pekerja dan buruh yang hak-haknya malah dirampas dan bahkan hanya mengakomodir kepentingan investor dan pemodal saja. Dan yang kedua, kalaulah memang Omnibus Law ini ingin diperkenalkan juga ataupun dibuat juga, masukkan dia ke dalam peraturan perundang-undangan terlebih dahulu. Masukkan dia ke dalam aturan revisi peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan dulu, Undang-Undang 12 2011, Junto 15 2019 itu dulu. Baru dia dikonsepkan. Jadi pemerintah mencontohkan kepada rakyat bahwa pemerintah mematuhi peraturan perundang-undangan yang dibuatnya sendiri. Makanya saya katakan tadi, jangan berteriak-teriak ikuti rambu lalu lintas, ikuti hukum yang berlaku. Toh mereka yang di pusat bahkan tidak mematuhi peraturan yang ada. Para pemimpin negeri ini tidak menjalankan sesuai dengan apa yang diucapkan. Yang kedua, tidak melaksanakan dengan baik. Yang kedua, kesalahan ataupun kekurangan dari Omnibus Law sekarang ini, dia tidak fokus. Yang Abang sampaikan tadi. Ya, yang pertama memang harusnya konsep Omnibus Law ini dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan. Ya, pertama. Yang kedua, harusnya Omnibus Law ini bentuknya adalah single subject matter ataupun single subject topic. Maksudnya adalah ketika dalam peraturan yang dibuat dalam bentuk Omnibus Law, dia harus diatur yang sesuai dengan lingkupnya. Kalau yang sekarang ini kan dia bermacam-macam, Kamil. Jadi kalau Kamil baca isi Omnibus Law itu bingung sekali. Misalnya saya contohkan, kalau di Kanada itu pernah dia membuat peraturan Omnibus itu tentang ketentuan pidana. Jadi dia menggabungkan ketentuan pidana dalam undang-undang dimanapun dan dia dimasukkan dalam Omnibus. Jadi walaupun dia dalam bentuk bus, tapi dia tetap satu arah gitu. Seperti juga di Amerika Serikat, di negara bagian Minnesota-nya itu dikatakan bahwa tentang perpajakan mereka menggunakan Omnibus dalam bentuk single subject matter ataupun single subject topic yang istilahnya fokus ke dalam itu. Yang ketiga adalah kesimpulannya, pemerintah patuhilah peraturan perundang-undangan yang ada. Jangan sampai ketika setiap harinya kita mengkampanyekan untuk bahwa kita adalah negara hukum, kita harus taat hukum, kita harus mematuhi hukum yang ada, tapi justru yang sekarang ini pemegang kekuasaan yaitu presiden dan juga
DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang seharusnya mencontohkan juga, memberikan tauladan juga untuk mematuhi undang-undang yang sebenarnya mereka buat sendiri, harusnya mereka patuhi. Jangan sampai nanti benar-benar ada gium yang mengatakan hukum tumpul ke atas tajam ke bawah itu benar-benar terlihat dari pelaksanaan Omnibus Law ini gitu. Oke, jadi yang 3 poin ini menjadi titik penting dari untuk kawan-kawan mahasiswa lebih memahami dengan Omnibus Law yang baik juga. Jadi mungkin pembahasannya malam ini, jadi kita melakukan pembahasan malam ini pekajian yang kita harapkan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya, terkhusus kepada kawan-kawan mungkin mahasiswa hukum atau mahasiswa sipil, mahasiswa politik yang lebih konsen terhadap permasalahan isu kenegaraan dan isu-isu hukum. Isu hukum, mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Terima kasih kepada Triadi Bumangkalit yang telah menjadi narasumber pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Oke Pak, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.